welcome back with Deliana Putri. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian. Aku mau ngasih tips bagaimana caranya agar anak tidak kecanduan gadget. Gadget ini masih pro kontra ya mam. Gadget ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Tergantung kita sebagai parents gimana nih cara yang bijak menanganinya, seperti itu ya. Terus saksiin YouTube channel aku. Kalau nggak suka skip aja. Tapi kalau misalkan menurut kalian ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa untuk di share ya moms. So langsung aja tanpa basa-basi, check this out. Aku mau cerita dulu nih mams tentang bagaimana treatment aku kepada kedua anakku ini mengenai gadget. Oh, come Yang on. pertama ini namanya Arsa. Dia ini sama sekali benar-benar aku nggak kasih gadget sebelum usia 2 tahun. Kenapa? Karena memang menurut buku-buku yang aku baca, menurut info-info yang aku dapat juga, penyebab salah satu anak speech delay itu adalah gadget. Oh no. Kenapa? Karena anak itu belum bisa menerima visual yang begitu cepat. Jadi kan kalau gadget itu misalkan dia nonton YouTube, itu kan pergerakan movementnya itu cepat ya. Nah, anak di bawah 2 tahun itu belum bisa menerima visual yang begitu cepat per sekian detik gitu. Itu belum bisa. Jadi tidak disarankan anak di bawah 2 tahun itu melihat gadget ataupun pokoknya screening time itu pokoknya jangan dulu deh, apapun alasannya. Misalkan biar anaknya nggak rewel nih, biar anaknya mau makan, no, jangan ya, please. Kalau misalkan kalian sayang sama anak kalian, jangan dikasih main gadget dulu sebelum usia 2 tahun gitu. Nah, treatment yang kedua anak aku yang kedua juga sama. Aku sama sekali belum mengenalkan dia itu gadget atau apa. Mendingan aku yang gempor deh, mendingan aku yang lari sana sini gitu kan, biar dia mau makan atau enggak, biar dia bener-bener mau nangis atau mau main, mau rumah berantakan kayak apapun biarin aja gitu. Yang penting aku sama sekali nggak mau ngasih dia gadget sebelum dia usia 2 tahun gitu. Nah, walaupun usianya sudah menginjak 2 tahun, aku bener-bener masih meminimalisir mereka ini main handphone gitu kan. Tapi aku tidak menutup kemungkinan, bukan menutup kemungkinan ya, tapi aku tidak melarang mereka juga gitu kan di atas usia 2 tahun, karena dari gadget pun ada sisi positifnya apa. Jadi mereka itu bisa banyak mendapatkan informasi yang tidak mereka dapatkan di luar, ataupun mereka bisa pokoknya banyak hal-hal yang tak terduga dari gadget ini gitu. Oke, aku langsung aja kasih tahu kalian 6 tips bagaimana cara mengurangi kecanduan anak terhadap gadget. Yang pertama itu tadi udah aku share dulu ya sebelumnya, yaitu jangan kasih gadget kepada anak di bawah 2 tahun dengan alasan apapun. No reason, no excuse, please jangan. Karena salah satu penyebab speech delay anak itu adalah gadget. Ya, karena anak itu memang bener-bener belum, anak di bawah 2 tahun ya, bayi gitu kan, belum bisa menerima visual per sekian detik yang cepat, itu belum bisa ya. Jadi please jangan kasih gadget, please aku kasih banget nih, kasih tahu kalian sebelum terlambat, sebelum kalian nyesel, sebelum kalian keluar uang banyak untuk ke psikiater ya. Untuk kalau misalkan kalau anak kalian udah speech delay itu udah susah banget ya, beneran deh, kasihan bener nih mams. Oke, jadi stop. Kalau misalkan terlanjur nih, stop dari sekarang. Nah, yang kedua adalah itu agreement kalian terhadap anak. Jadi kalau misalkan anak kalian sudah di atas usia 2 tahun, itu please buat perjanjian kalau misalkan sehari itu screening time-nya hanya 30 menit, itu maksimal. Jadi kalau aku pribadi biasanya itu kalau misalkan si Arsa minta mau nonton YouTube, itu aku batasin misalkan 10 menit sekali, itu
aku bunyiin alarm. Jadi kalau misalkan alarmnya itu bunyi, itu tandanya udah selesai ya nak. Jadi udah mainnya, mau kamu mau nonton YouTube, kamu mau main games atau apa, bebas gitu. Jadi biasanya aku bagi 3 waktu, misalkan pagi, sore ataupun malam gitu. Jadi 30 menit udah cukup. Tapi kalau misalkan kadang aku kasih kelonggaran dia di weekend. Di weekend itu kalau misalkan kita lagi jalan pergi atau apa, itu kadang aku kasih dia nonton YouTube ataupun main games gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah download aplikasi ramah anak. Kalau misalkan memang si anak ini mau nonton YouTube, downloadin yang YouTube for Kids, itu ada kan ya. Jadi dia benar-benar nggak buka untuk yang YouTube orang dewasa. Jadi arahin si anak ini untuk membuka YouTube for Kids, karena di situ kumpulan video-videonya itu memang khusus untuk anak-anak gitu. Jadi si anak itu nggak sembarang klik, itu aman, dan kita sebagai orang tua juga ngerasa safe. Si anak ini nggak sembarangan nonton ataupun nggak sembarangan klik yang macem-macem gitu. Selanjutnya adalah perbanyak mainan edukasi, beliin mainan edukasi ataupun buku ya. Buku tuh penting banget, karena aku mau ngenalin anak-anak aku ini dari kecil itu untuk suka dengan buku, suka dengan membaca buku gitu kan, daripada dia bermain gadget gitu. Jadi aku lebih baik keluar uang banyak untuk beli mainan edukasi ataupun buku daripada aku beli kuota untuk dia nonton YouTube ya. Jadi aku lebih senang dia itu sibuk dengan mainannya, sibuk dengan bukunya, walaupun dicoret-coret, diapain kayak mainannya terserah. Karena kalau menurut aku, kalau misalkan mainan cepet rusak, berarti itu tandanya anak sehat, berarti itu tandanya anak sedang mengeksplorasi diri dan lingkungan sekitar. Itu yang terpenting. Oke, selanjutnya adalah mendingan orang tua yang capek daripada si anak ini kecanduan nonton YouTube ataupun bermain gadget. Karena apa? Aku sih lebih baik aku yang gempor ya, maksudnya aku yang gempor sama anak-anak nih. Kayak misalkan contoh case-nya ini Rakai. Dia kan masih di bawah setahun ya, mau setahun itu baru bulan Desember nanti tanggal 10. Nah, dia kan ya pokoknya masih di bawah 2 tahun. Jadi kan aku bener-bener tidak memberikan dia screening time. Jadi kalau misalkan si kakaknya lagi screening time, bener-bener jauh dari adik ya kak gitu. Jadi adik mendingan aku gempor sendiri. Misalkan aku nyuapin dia sambil aku ajak main gitu kan, ataupun aku bener-bener di mobil, misalkan dia nggak bisa diem, aku sama sekali nggak kasih gadget sama sekali. Jadi aku bener-bener ajak dia main gitu kan ya, bawa mainan yang banyak, bawa hal-hal yang menarik buat dia. Mau terserah dia mau sambil gimana gitu kan, sambil berdiri kita pegangin juga nggak apa-apa. Yang penting aku sama sekali nggak ngasih itu gitu. Jadi mendingan aku yang capek sekalian. Kalau misalkan lagi makan pun, misalkan di luar gitu lagi makan, dia bener-bener aku dudukin di baby chair, nggak aku kasih handphone sama sekali, tapi bener-bener ini waktunya makan loh nak, kita makan yuk gitu kan. Walaupun sambil ada mobil-mobilan gitu kan, sambil bermain, nggak apa-apa aku yang capek daripada nanti aku yang pusing kalau misalkan pertumbuhan bicaranya dia itu mengalami speech delay. Aku nggak mau sama sekali gitu. Nah, yang selanjutnya ini yang terakhir adalah luangkan waktu sebanyak mungkin untuk anak. Jadi kenapa sih anak tuh suka bermain gadget? Karena dia merasa dirinya itu kurang perhatian dari orang tua. Orang tua aku aja sering main handphone sendiri gitu kan, kenapa aku enggak? Karena aku pernah loh gitu loh mams, aku pernah ada satu ngomong gitu, tuh ibu ayah main handphone gitu. Nah dari situ aku merasa kesentil aja gitu kan, wah nih anak aku kok udah bisa ngomong kayak gini nih, berarti ya udah nih di rumah waktunya sama anak, kita sama anak gitu kan, waktunya main handphone tuh ada lagi gitu. Kadang-kadang kalau misalkan lagi santai baru kita pegang handphone, ataupun dia waktunya lagi tidur siang atau apa, kita bisa bebas main handphone. Jadi benar-benar luangin waktu bermain sama anak. Jadi kalau misalkan si anak ini lagi mau dibacain buku, mau ngajak main bareng, ya kita ada gitu. Dan biasain kalau tiap malam tuh sebelum tidur aku selalu mengajak Arsa dan Rakai untuk
cerita-cerita sebelum tidur, apa sih yang udah kalian lakuin hari ini, ngapain aja, ataupun dia minta dia minta ayah atau ibunya mengarang cerita bebas tentang suatu hal yang dia mau deh pokoknya. Nah, itu aja nih sharing dari aku mengenai mengatasi ketergantungan gadget ya pada anak gimana. Semoga membantu dan semoga infonya bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalkan memang kalian suka video ini dan pengen share ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, silakan, monggo. So thank you for watching and bye bye.